Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan surat ke-10 Yunus ayat 104. Teman-teman pernah nggak ngerasain jadi orang tua, kemudian membayangkan bahwa kita yang sudah menjaga anak dari kecil tuh, dari bayi nggak bisa apa-apa, kalau pipis harus dibersihin, buang air besar harus dibersihin, makan harus disuapin, kemudian kalau sakit nangis nggak habis-habis harus dibawa ke dokter, habis itu tambah besar perlu biaya untuk sekolah, kita jamin keperluan makan minumnya. Nah, kemudian suatu saat anak ini besar, dia memanggil ayah kepada orang lain, sayang kepada orang lain, berbakti sama orang lain, kemudian kitanya dipinggirin. Sakit nggak? Itu hanya gambaran kecil tentang kekejaman menyembah Tuhan selain Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki buat kita, memberikan hidayah, menciptakan bumi, langit, binatang untuk mensupport kehidupan kita, tetapi yang tersembah orang lain, sembah makhluk lain. Jadi itu ya teman-teman. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah wahai manusia, jika kalian dalam keraguan mengenai agamaku, maka ketahuilah bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah kecuali Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang Dia mewafatkan kamu. Jadi Allah lah satu-satunya yang bisa mewafatkan, punya kemampuan. Anytime aja Allah pengen kalian mati. Dan aku diminta agar aku menjadi orang-orang yang mukminin, beriman. Jadi memang sangat nyata ya teman-teman, kita aneh ngelihat orang-orang musyrik ini. Mereka menyembah patung, mereka menyembah gunung yang sama sekali nggak punya kemampuan. Yang paling mudah untuk mematikan kita, kita nggak usah ngomong yang menciptakan itu susah, mematikan aja nggak boleh. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hadapkan wajahmu kepada agama Allah ini dengan ikhlas, dengan hanya mengharapkan balasan daripada Allah, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Karena
Kalau kamu musyrik, kamu berada di luar benteng Islam, nggak ada yang bisa melindungi kamu dari kebinasaan. Dan Allah pengen makhluknya selamat. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan jangan kamu menyembah zat selain Allah yang sama sekali nggak bisa ngasih manfaat apa-apa sama kamu, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih pekerjaan, karena dia adalah makhluk. Kemudian juga nggak bisa memberi keburukan sekiranya dia pengen menguji kamu. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak bisa merancang bumi, makhluk lain supaya memberikan keburukan. Nggak punya power. Cuma Allah yang punya kemampuan semua itu. Kalau kamu berbuat seperti itu, sungguhnya kalian itu termasuk orang-orang yang zalim. Seperti cerita awal tadi. Orang tua yang membesarkan, tapi kemudian anak ini sayang kepada orang lain, melebihi orang tuanya, itu sudah kezaliman yang besar. Apalagi ini kezaliman yang super besar. Dan kita tahu kan teman-teman, betapa sakitnya jadi orang tua yang tidak diindahkan oleh anak yang dia sudah berikan rezeki, apalagi Allah. Wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan mudarat, maka nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Allah yang punya kekuasaan absolut atas semuanya. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, nggak ada yang bisa menghalangi. Makanya kita tenang di dunia ini, karena apapun yang menimpa diri kita ini, semuanya sudah dalam tulisan Allah. Dan aneh orang-orang yang menyembah zat selain Allah. Fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya menurut hikmah yang Allah miliki di antara hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menerima semua taubat yang hambanya lakukan, karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Jadi itulah teman-teman untuk hari ini 104 sampai 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.